Setelah sebulan berpuasa, kini tiba waktunya kita bersua. Dalam hangat senyum dan tawa, di warung kopi penuh cerita. Sayur lodeh, telur crispy, mangut lele, aroma tempe mendoan menggoda. Kopi susu manis, es jeruk nipis segar, sajian rindu yang tak pernah pudar. Mari duduk bersama, saling memaafkan, lupakan luka, eratkan persahabatan. Disimpan sentuh, hati bertaut, silaturahmi indah, kebersamaan berlanjut. Tangan bersalaman, hati pun tenang, luka lama kini menghilang. Gelas-gelas bersulang cerita, tersimpan hangat di dalam jiwa. Sayur lodeh, telur crispy, mangut lele, aroma tempe mendoan menggoda. Kopi susu manis, es jeruk nipis segar, sajian rindu yang tak pernah pudar. Mari duduk bersama, saling memaafkan, lupakan luka, eratkan persahabatan. Disimpan sentuh, hati bertaut, silaturahmi indah, kebersamaan berlanjut. Tangan bersalaman, hati pun tenang, luka lama kini menghilang. Gelas-gelas bersulang cerita, tersimpan hangat di dalam jiwa. Tangan berturahmi indah, kebersamaan terus berlanjut. Ramadan telah usai namun damanya tinggal. Kita sambung silaturahmi di meja sederhana. Sambal kaldu, tempe bacem dan kerupuk membawa kenangan abadi. Di warung kopi simpan sentuh, kita kembali hati yang utuh. Sambil tertawa, sambil berfoto ria, terjalin lagi ikatan penuh ceria. Udah mulai nih, ayo tarik balik sih Wiswaya ini. Ini pepes apa, Mbak? Mbak, pepes apa ini? Pepes ayam sama pepes tahu. Ini yang paling gede nih, Ayesa. Yo. Ada, udah gede. Semester akhir. Ini dia. Berapa? 2001. 2001. Dia berapa? 2004. Wah, dia ini ada kelas. Adik yang kecil gua 2003. Masih bang. Ayo. Yo, 14.
Alhamdulillah. Saya Mau mobil nih? motor. Oh, biar Motor aja. Waduh, Om Budi. Narendra mana? Narendra. Di Sungai Simpang ada warung yang istimewa, masakan Jawa yang bikin hati ceria. Sayur lodeh, tempe tahu bacem, di sini semuanya bikin kita senang. Mangut lele dan ikan nila goreng, ayam bacem, lezat menggoda. Suasana luas dan nyaman, di saung utama atau lesehan. Warung kopi Simpang Sentuh, tempat istirahat yang penuh rasa. Kopi tubruk nikmat dalam cangkir, makan enak santai dan bersyukur. Saung lesehan tempat kita bercengkrama, anak-anak bermain dengan ceria. Musola tenang, tempat berdoa, toilet bersih, nyaman setiap saat. Sayur lodeh, sayur asam, ikan asin, sambal manis pedas. Suasana luas dan nyaman, di saung utama atau lesehan. Warung kopi Simpang Sentuh, tempat istirahat yang penuh rasa. Kopi tubruk nikmat dalam cangkir, makan enak santai dan bersyukur. Kumpul keluarga, teman dan kolega, semuanya terasa hangat di sini. Masakan Jawa yang tak terlupakan, warung kopi tempat hati kita. Warung kopi Simpang Sentuh, tempat istirahat yang penuh rasa. Kopi tubruk nikmat dalam cangkir, makan enak santai dan bersyukur. Simpang Sentuh, oh tempat yang indah, rasa lezat dan suasana nyaman. Di warung kopi kita berbahagia, menikmati hidangan dan cerita. Ya. Nah, ini kalau jahe serai segar nggak sih? Biasa segar, biasa kalau mau segar yang dingin. Iya, yang ini. Jahe serai ya. Baik, ya. Kesel saya. Ini masih rombongannya Bapak. Iya, Didi. Bentar, cari dulu ya. Lauknya ada nasi pakai sayur, Iya, tuh. Mangut lele. mangut lele sama telur puyuhnya satu ya. Iya, Ada lagi. sudah. Sama minumnya kali ya? Minumnya mau pesan apa? Ada apa ini? Minumnya sebelah sini ada jahe serai. Oh, Bapak namanya sudah di checklist? sini. Ini ya. Ini baru di checklist sama Bapak. Minumnya mau pesan apa? Kopi susu aja. Panas atau dingin? Dingin. Dingin, es kopi susu ya. Iya. Ada lagi? Sudah? Sudah, terima kasih. Yuk, ya. Mumpung belum habis ini. Oh, Bikin video ya kan? Tuh. Ya? Tuh. Ya. Ayo Kang Nono. Parkir ke Langsung. oh ngatur lah dia nah. Jadi nggak bisa harap-harapan gitu. Saya yang pesen. Udah. Sini dulu deh. Satu-satu. Yuk kita. Oh. Ya buat ini nih, kapan lagi kan? Kapan lagi? Ayo. Jarang-jarang dokter Ita.
Yo. Hai. Hai gelap nih. Yuk, minta. Ya, minta. Ya. Jen. Ya, Samira. Agak gelap sedikit ya. Ada. Tuh. Oh, nungguin Ana nih. Oh. Orangnya apa gini-gini juga. Ambil mobil. Saya yang mengelola tanggung jawabnya Mas Rahmat nih. Kalau mau komplain nanti ke Mas Rahmat. Dan kalau nanti mau datang lagi dengan keluarga di sini dengan senang. Nanti Mas Rahmat di-share nomor teleponnya untuk reservasi karena kadang-kadang seperti minggu lalu TV pesan udah di banyak acara. Tapi kalau untuk FE telepon Rahmat aja, insya Allah. Hari ini adalah edisi promosi, hari lain bayar. Tapi wajib rame-rame datangnya. Khusus yang dari Bogor gratis, dari mulai jam 12 malam sampai jam 6. Khusus gratis. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan sahabat-sahabat sekalian. Silakan nikmati makanannya, silakan nikmati waktunya. Bebas saja. Dan sebelumnya saya mohon maaf, tadi saya terlambat karena ada keluarga yang menikah di Bidakara. Dan saya juga jam setengah 4 dia tunggu di Sukabumi. Ada acara, jadi mungkin sebentar lagi saya izin jalan. Sudah ditunggu oleh anggota tim pengawas. Anak saya ikut, istri saya ikut. Tapi mereka tidak ingin mengganggu reuni. Supaya saya juga tidak terganggu, maka saya akan ikut pula. Jadi nanti saya mohon izin sebentar lagi ke Sukabumi. Silakan dilanjutkan. Ada Mas Ahmad. Acaranya bebas ya, nanti akan dipandu oleh Kang Jati. Oh iya benar. Sekali lagi terima kasih. Itu minuman ada di sebelah kanan. Dinikmati ya, nanti ada gorengan, ada tahu bacemnya, ada mendoannya sebetulnya bukan mendoan dengan pisang tepoknya itu signature-nya enak sekali, tapi pada saat panas. Kalau udah agak dingin mungkin biasa. Tolong mencicipi. Kalau ada masukan-masukan sampaikan ke Mas Rahmat. Kurang apa, masukan dari teman-teman. Insya Allah untuk perbaikan dan berkah untuk kami semua yang mengelola di warung. Ini bukan restoran ya, warung. Ya, warung Simpang Sentul. Tadi Mas Agus tanya, ini kok sama dengan konsepnya kopi kelotok? Ya memang betul, kopi kelotok ada di Jogja. Pada saat Ibu Titi Soeharto itu ingin membangun warung kelotok di Ciloto, puncak yang pertama. Nah ini yang merintisnya ini Mas Rahmat. Dari awal mencari lokasi, kemudian membangun konsepnya, cari juru masak sampai dengan running di Ciloto itu Mas Rahmat. Kebetulan pada saat Ciloto mulai beroperasi, saya masih di Ukraina. Saya pulang dari Ukraina, diajak Mas Rahmat nyicipin kopi kelotoknya yang di Ciloto. Kan ramai terus tuh tempatnya Mbak Titi. Lalu dalam perjalanannya saya sampaikan ke Rahmat, kenapa kita nggak coba cari bikin yang lebih dekat? Barangkali ada teman-teman di Jakarta, Bogor, kalau ke puncak macet, ada lokasi yang lebih dekat. Alhamdulillah dapat tempat di sini. Kebetulan tempat ini punya partner saya juga, Joni Budianto, yang punya hotel M1. Jadi aku sama Jaki kalau mau nginep hotel, dan sini check-in gampang. Bang Dulas nih. Bang Dulas, kalau mau ke hotel di depan sini ada hotel M1. Jadi Mas Rahmat ini yang merintis kopi kelotok di Ciloto dan juga membangun di sini.
Jadi kalau ada yang bilang makanannya kok sama dengan kopi kelotok, ya memang karena desainernya sama, Mas Rahmat Widianto. Itu saja dari saya. Yang terakhir, tidak jauh dari tempat ini kurang dari 15 menit ada padepokan guru saya, pengrajin bambu ya. Di sana ada hutan bambu seluas kurang lebih 6 sampai 8 hektar. Jadi full bambu, di sampingnya ada Kali Ciliwung. Kapan-kapan nanti saya akan undang semua teman-teman FE, karena sebagian besar ini kan banyak yang udah pensiun ya, dan mulai berwira swasta, waktunya mungkin banyak. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal bagaimana manfaat bambu untuk kehidupan, dan juga dari sisi bisnisnya. Saya akan lihat, pasti teman-teman senang. Nanti saya akan ajak bagaimana mengembangkan bambu itu sebagai satu kekayaan hayati untuk kelestarian lingkungan hidup, dan juga bisa menghasilkan uang dalam waktu cepat. Dan ini harus dikerjakan secara kolektif. Dari sini arah ke Pemkot Bogor, ke arah Bojong, nggak jauh lah, kurang lebih dari 15 menit dari sini, tidak jauh. Pokoknya nanti saya undang, pasti senang karena tempatnya teduh, ada gemercik air, tutupan hutannya penuh, dan makanannya nanti kita suplai dari sini, kita kirim ke sana. Ada yang pakai selendang. Itu saja, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Selamat menikmati, mohon maaf lahir batin. Jangan bosen-bosen kalau diundang oleh TV. Yang satu lagi harus kita hukum adalah Kang Caca. Jadi kan Kang Caca Panjata Utara tapi belum datang. Nanti Kang Caca harus kita setrap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi ini ada mewakili. Ada mewakili Caca aja. Minum. Ini ada di talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih kepada tuan rumah yang sudah menyediakan tempat. Tadinya sih pikir tempat doang. Taunya dia GR juga ya. Bayar tidak semua. Baru udah siap ya? 2 kali tempat dan makanan. Apa-apa duitnya nanti buat kita aja yang udah siapin. Yang dikumpul-kumpul jangan diskon terus berkata. Lebihin lah kalau teman punya usaha. Terima kasih banyak. Ini kemungkinan kalau resikonya jadi sering ngumpul dengan kondisi seperti saat ini, maaf ya, bukan ya. Jadi jebol dan Apanya jebol? Terus terima kasih terus kepada teman-teman. Alhamdulillah ya, dengan persiapan yang sangat-sangat sederhana. Para patah Florasa Basi bisa berkumpul 38 atau 39 orang. Mudah-mudahan semua saling mengingat bahwa kita udah makin tua, makin usur, makin tahu diri, katakan diri, udah banyak waktu bang karena pengangguran dipaksa. Pengen dapat gaji udah nggak boleh, udah pensiun. Kekuatan masih oke, tapi apa daya ya, aturan udah harus mengharuskan kita semua nggak digaji lagi. Jadi karena nggak digaji nggak kantor lagi ya. Kapan-kapan kita benar di tempat ini apa ada gurunya Bang Yudi di sini. Ini tempatnya Ajib, di sana ada selendang-selendang berserakan. Silakan diambil. Mungkin ada yang masih di Ciliwung, begitu naik bingung nggak ada selendangnya, siapa yang ngambil? Itu ada rezeki kita. Selamat datang Mega sama Nia. Oh, Mega dan Nia, waduh ya Allah. Mana dia ampun. Oh iya, maaf ya. Nyadap akan tenang. Nggak mau diambil. Terima kasih. Anda bersalah. Duluan. Iya. Punten ya. Duluan. Belum. Siap. Saya baru dari Sukabumi. Baru kalau sekali lagi nih teman-teman, jangan dulu dihiraukan Kristina Mega. Mending dihiraukan saya dulu nih lagi sedih. Lagi stop makan ya dulu sedih. Karena sedikit kita mau ngasih kabar aja bahwa
teman-teman kita juga banyak yang sedang sakit. Ada yang sakit ringan, ada juga Masya Allah yang dikasih ujian agak berat. Oleh karena itu kita dalam kesempatan ini selain bersyukur kita juga mendoakan mereka. Mudah-mudahan di kesempatan lain mereka sehat dan kita juga makin sehat sehingga bisa berkumpul dengan banyak waktu dan banyak orang dan banyak makanan mereka. Sekali ini Oci kalau yang nggak salah yang saya tahu Dwi Oci, Dwi, Sakam, Yayu, siapa lagi ya? Tata, Anas yang di Jogja ya. Mungkin juga siapa lagi? Tiao mungkin, tapi kayaknya udah sembuh. Ya kita doakan semoga mereka segera Allah angkat penyakitnya dengan dikembalikan kesehatan seperti semula. Dan kita juga jangan lupa selalu bersyukur untuk kita kesehatan. Peserta terbaru buat kita, terima kasih banyak Kak. Kita, thank you Kak, dokter. Terima kasih. Udah jauh-jauh ke sini ya kan. Terima kasih banyak. Dan Vivi memang sengaja dia datang ke sini nyari waktu kosong, ngajak ketemu kita ini modus aja dia Pak. Buat kita doang fotografernya. Jadi kalau ya terima kasih banyak ya. Ini pakai bahasa New Zealand sok lah. Ayo sebelum pulang besok. Alhamdulillah kalau buat orang yang jauh kayak aku ya, mungkin yang paling dirinduin kalau itu pulang kampung itu sama saudara. Terus lebih-lebih beberapa waktu ini kok aku bisa kehilangan teman-teman di circle yang dekat gitu ya. Terkaget-kaget setiap hari tuh ada berita kehilangan lagi sama aku sih di Jember SMA. Jadi lapor polisi sih. Jadi kayaknya kok ini semangat banget untuk bisa ketemu selagi kita masih ada waktu, bisa menjalin silaturahmi, bisa lebih kan dia panjang umur, salingnya bikin happy aja. Mudah-mudahan umur kita panjang, bisa ketemu lagi, bisa tambah senang, teman-teman terima kasih banyak udah datang, rindu, perpanjang silaturahmi. Pertemuan berikutnya 40 tahun di New Zealand. Iya, ini sedikit nyambung aja melengkapi barangkali ya. Ini kita ceritain behind the scene-nya nih. Ya, terima kasih ya teman-teman. Kita senang dan kaget-kaget juga. Pertama, kalau di offset, ini hese bisa gitu. Di offset itu nambah sakit begitu terus hari alhamdulillah ya, semuanya kita hadir di sini. Dan pagi ini juga terima kasih Kang tempat dan jamuannya. Tadi juga saya eko sekali lagi dari yang disampaikan Kang Daki, tolong dalam kesempatan doa kita masing-masing disisipkan buat teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul. Nah selanjutnya tadi yang behind the scene-nya sebetulnya mau minggu lalu ya tapi kemudian karena TV udah kepepet ya udah kita adakan hari ini. Mudah-mudahan sebagai farewell juga yang nanti akan ketemu lagi ya bismillah. Dan dari saya waktu itu melengkapi tapi ada yang mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.
Ini doang kan para dosen. Ada yang mewakili dosen, ada yang mewakili perbankan. Wakil offroader ya? Enggak. Ada dosen. Tapi itu suara dosen benar. Dulu kita kabur pada dosen. Nah ini saya serahkan mic ke ini deh, ke Kang Nano. Kalau mau dimanapun banyak yang menginspirasi. Kalau dulu inilah motornya. Sekarang Kang Nano coba. Kang Nano yang baru merayakan 1 Mei kemarin. Itu yang mengerahkan ke Jakarta Kang Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih tadi yang memberikan tempat makan juga untuk panitia tanpa bentuk Jaki, terus apa lagi kaca ya. Oh Panya. Ternyata sekarang jadi panitia Panya. Oh Pangka, Sabanda. Pani. Itu kan saya Panya. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa beberapa teman kita juga sedang dalam kondisi sakit, tidak bisa sembuh atau apa gitu ya, kita sama-sama doakan aja bisa dengan sabar melalui ujiannya, sabar juga teruslah keimanannya. Ya jujur saya senang bisa ngumpul lagi karena memang kalau yang dulu itu memang kayaknya terlalu deket ya. Kan dulu kan kita sempat mau janjian kemana tapi kok kayaknya nggak ada yang minat gitu kan. Tapi di mana Pak? Di sini juga, sama di sini ya. Belum kangen kayaknya jadi minatnya. Terus juga ya saya harapkan sih teman-teman even nggak ngobrol atau apa ya bereaksi lah terhadap teman-teman yang berposting di dalam grup ya. Ada tidak gitu. Karena terus terang saya baru kehilangan itu karena kita jarang melakukan posting dari Kang Rudi Atif ya. Kang Rudi Atif itu setiap pagi itu ada dia tuh itu. Bahkan ya beberapa ada yang membuat, ada yang enggak. Ada juga yang mungkin cuma baca, ada juga yang memang tidak baca juga gitu. Jadi kalau saya harapkan biar kita kelihatan masih hidup lah ya gitu. Jadi kita paling tidak reaksi lah kalau kata Kang Ibu itu ya reaksi jempol lah atau apa gitu. Jadi kan meskipun ya kita semua juga beberapa udah tahu lah mungkin karena itu ada posting atau apa tapi ya setidaknya itu aja. Jadi kalau ada yang posting itu ya mohon ditanggapi reaksinya lah gitu, cuma jempol aja lah. Terus juga ya kalau ada ide-ide Kang Jaki, kalau ada ide-ide apa ya untuk saya pensiun nih ya. Jadi mungkin butuh kegiatan usaha atau apa. Nah, barangkali ada teman-teman yang punya ide sharing lah gitu ilmunya atau kalau ada yang sharing dananya, kalau ada yang ikut invest belajarnya terutama kan gitu ya bisa kita atau saya diajari Kang Jaki gitu kan. Oh gitu, nah menurut nextnya ya. Berarti dengan praktek langsung di ini ya bambu itu ya. Iya, setuju. Karena sebenarnya kan kita sendiri pengen, tapi kan kita kadang-kadang nggak tahu mulainya dari mana. Uang mungkin ada dari pesangon mungkin lah ya, tapi kan kita nggak tahu apa-apa, jadi banyak yang kita akhirnya pasif. Pasifnya itu ya kita masuk deposito, sukuk, RBN atau apa yang begitu gitu. Padahal sebetulnya mungkin kita bisa melakukan apa yang lebih bermanfaat terhadap lingkungan, terhadap teman-teman. Jadi tidak pasif secara diri sendiri. Betul bahwa itu akan berkembang terhadap diri sendiri, tapi lingkungannya kurang. Kalau menurut saya gitu ya, jadi ada hal-hal yang memang kita juga sudah mulai, meskipun tidak sebulan terlambat, kita ini harus investasi ke masa depan, masa akhirat lah gitu ya. Yang umur kita kan sudah ini ya. Jadi kalau ada info mengenai investasi seperti akhirat atau apa, ya mau aja gitu kan kita share. Siapa tahu kan memang ada ininya. Ibi mau ngasih oleh-oleh habis umroh, semoga istiqomah ya dipilih. Terus juga ya
saya pengennya juga ada sedikit apa ya, bukan member, tapi paling tidak di lingkungan terdekat kita dulu kita paham kondisinya seperti apa. Dulu saya main misalkan bertiga, harusnya saya tahu misalkan Kemal itu seperti apa, Indah seperti apa. Memang kemarin saya kalau Kemal kita tahu lah ya, dia kan rumahnya di Solo, tapi Indah saya sempat ngobrol beberapa kali. Dia dengan kegiatan keluarganya ada. Ya paling tidak itulah kalau saya sih. Jadi kita semua tahu dulu itu berteman dengan siapa, terus beritanya seperti apa. Tapi kamu udah mendapatkan. Kenapa? Ada dari sibuk ya. Ada itu dia nggak, orangnya nggak gadget main game. Jadi aja. Jadi dia di WA apa tuh yang apa WA-nya dijawabkan apa, dibaca apa, dia sering ya, mungkin yang kita doakan ya buat kita semua sehat-sehat semua. Kenapa? Iya. Kemudian aja kemarin ini masih ditugaskan di anak perusahaan, masih urusin dulu aja kan memang udah jarang ketemu lah gitu kan. Tapi ya tadi kalau saya WA, ya paling jawabnya nanti sore atau besok. Tapi ya itu ada berita ada. Nah ini saya harapkan nih kita ini harusnya 300 lebih nih membernya. Kalau bicara minggu saya udah 302, D1A 86 302. Berarti kan baru udah 300. Sebenarnya ini yang hadir cuma 30-an, bukan menafikan yang lain, tapi nah itu tadi paling tidak kita tahu gitu kan kondisi si A seperti apa, paling tidak ada beritanya. Atau kalau ada nomornya boleh dikirim ke saya atau ke para admin supaya bisa tarik lagi gabung. Paling amin. Meskipun hanya dibaca atau apa, tapi mudah-mudahan barokah ya. Tahu berita 8 yang tertinggal apa. Memang yang sering pasti ucapan apa, tapi nggak apa-apa, artinya bahwa itulah memang sekarang ini berita yang memang ini ya namanya yang kita butuhkan adalah saling mendoakan, apalagi gitu ya kalau kita saling mendoakan sehat, cepat kegiatan seperti ini. Karena kita tahu ya memang beberapa teman juga sudah mulai terkendala ya aktivitasnya. Jadi ya kalau kita tahu kan kalau kita tidak bisa berkontribusi lain, ya paling tidak satu hal lagi, saya juga sering ya menjampi beberapa teman kalau ada kondisi-kondisi khusus yang memang memerlukan dana-dana spesial ya. Alhamdulillah teman-teman itu selalu support apa yang memang saya japri ya. Memang tidak semua saya japri, mohon maaf ya, dan tidak saya open di grup karena bisa jadi yang rencana kita akan bantu ada di grup juga, jadi kan nggak enak juga. Nah bagi teman-teman yang selama ini mungkin tidak terlupakan, terlupakan terjapri oleh saya, tolong japri saya dong. Jadi kalau saya ingetin ke saya, jadi nanti kalau ya saya tidak mendoakan hal-hal yang jelek terhadap polisi, tapi paling tidak ada yang ya, saya berapa kali mengikhtiarkan donasi gitu, tolong dipahami kondisinya seperti itu. Saya tidak melihat besarnya, tetapi memang juga kontribusinya. Kalau teman-teman juga ada sedikit sedekah zakat, ya tolong infokan aja, ya. Ini zakat, sehingga saya sendiri pada saat menyalurkannya juga ada hal-hal yang memang kita lebih jelaskan lagi kepada si penerimanya bahwa ada dana zakat, ya, ada sedekah. Ya, jadi itu aja. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support seandainya saya melakukan japri dan untuk permintaan donasi. Itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin. Nah ini kita boleh minta mungkin sepatah dua katakan. Nah ini mau cabut dulu. Mau kemana? Kang Nemo dan teman-teman, kalau melihat sekeliling ya, lihat bambu semua nih. Varietas bambu di dunia ini kurang lebih ada 130-an varietas. Dari 130 varietas bambu di dunia itu, kurang lebih endemik Indonesia ada 80. Nah yang ada di tempat guru saya, di Nora Beres, panjangnya Penaksana, itu kurang lebih 40 varietas bambu. Nah nanti kalau saya undang, mudah-mudahan minimal yang hadir sekarang Kang Nano data
ditambah tadi yang kami nggak meminta teman-teman dekat kita minta, misalnya tulis suka main dengan saya, kami kan Andi ya, Andi katanya mau sini nih, habis ada undangan, terus ada Winnie, Ian, ya Andi Mulia, terus siapa kalau kulit mah melekat, ada Kalau Jaki teman-temannya aktif swasta diundang. Nah, itu kita undang nanti. Dan nanti pada pertemuan selanjutnya setelah ini kita akan bicarakan juga peluang-peluang bisnis seperti Kang Nano tadi sampaikan. Dari mulai yang paling kecil ya, yang hanya memerlukan pemikiran tenaga, kemudian bisnis yang hanya memerlukan modal yang kecil tapi akuntabel, sampai bisnis yang untungnya gede tapi ada risiko. Nah, saya harap juga teman-teman pasti punya informasi-informasi itu, nanti kita ngobrolnya lebih tuntas. Kalau hari ini ngobrolnya ringan-ringan aja dulu Mas Yudis, ya nanti di kesempatan lain kita ngobrol yang lebih berat. Dan kalau kami undang, datang aja, jangan ada beban, aduh nanti acara gimana, pokoknya datang aja ya. Datang, kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita panjang umur, selalu bermanfaat bagi orang banyak. It's time for me to go. Saya izin mau ke Sukabumi. Silakan dilanjutkan, Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat Kang Yudi. Iya, betul. Jaki paling belakang kayak situ. Ya. Jadi sebelum kita melakukan bambu, kita ayo di depan. Kita ambil bambu di sana. Oh, gaya gitu. Jadi ibu-ibu duduk. Kalau berdiri semua di dia tak ada. Ini video lagi on nih. Video ya. Sekarang banyak Kenalan dulu siapa ya? Tunggu. Ayo. Saya foto bareng lagi. Tunggu pulang deh. Jadi kalau orang B itu walaupun makan dapat foto live buat tunggu. Hah? Mana? Oh. Di bangku sekolah kita bertemu, langit Bandung jadi saksi waktu, tawa dan canda, kenangan pertama tertulis indah di halaman jiwa. Lewati waktu bersama, langkah pun berbeda,
hatiku tetap di sana, di lorong kenangan. Kita berjalan, saling menggenggam, saling bertahan. Empat dekade, satu cerita tentang persahabatan yang tak luntur sepanjang masa. Kita berbagi suka dan duka, tetap menguatkan walau jarak memisahkan. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, rumah yang tak pernah pudar. Angkatan 86 selamanya di hati kita. Waktu mengalir, rambut pun memutih, tapi semangat tak pernah letih. Setiap pertemuan hangat terasa, seolah waktu tak pernah berlalu. Sisiku saat ku jatuh, kita belajar arti bersatu. Tak ada yang bisa mengganti teman sejati sampai nanti. Empat dekade, satu cerita tentang cinta dan tawa yang tak luntur sepanjang masa. Kita berbagi harapan dan doa, menjadi satu dalam ikatan yang indah. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, cahaya yang selalu ada. Angkatan 86 abadi dalam cinta. Bernyanyi, genggam tanganku, kenangan ini tak akan berlalu. Empat dekade dan terus melaju, teman sejati selamanya bersamamu.